warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriani dengan NIM 240901500012 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saja kita masuk ke materi pengertian PUEBI. Apa itu PUEBI? PUEBI adalah panduan resmi yang digunakan untuk menentukan ejaan-ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia. PUEBI juga menjelaskan aturan-aturan ejaan, penggunaan tanda baca, pemenggalan kata, dan istilah-istilah resmi lainnya yang modern dan sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia. PUEBI bertujuan untuk memperbaharui dan menyempurnakan pedoman ejaan sebelumnya, yaitu EYD, agar lebih sesuai dengan perkembangan bahasa dan kebutuhan komunikasi masyarakat. Maka dari itu, penting bagi siswa, penulis, penerjemah, editor, dan siapapun yang menggunakan bahasa Indonesia untuk mengacu pada PUEBI sebagai pedoman resmi agar tetap memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini guna membantu menjaga konsisten dan kejelasan pengguna bagi Indonesia dalam berbagai konteks komunikasi. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu ruang lingkup PUEBI. Ruang lingkup PUEBI terdiri atas 4, yaitu penulisan kata, pemakaian huruf, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Salah satu perbedaan antara PUEBI dan EYD adalah adanya penambahan ruang lingkup. Pada EYD hanya terdapat 3 ruang lingkup, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Sementara pada PUEBI ditambahkan 1 bagian ruang lingkup, yaitu penulisan unsur serapan. Nah, materi selanjutnya yaitu penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, sedangkan pada kata turunan imbuhan, yaitu awalan, sisipan, atau akhiran, ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Kalau gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang bersangkutan saja. Misalnya, dididik sama dengan dididik, disuruh sama dengan disuruh, berterima kasih sama dengan berterima kasih. Materi selanjutnya kita masuk ke penulisan unsur serapan yang benar. Dalam perkembangan bahasa Indonesia yang menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, dan Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama yaitu unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti rebuffle, shortcut. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang mengucapkan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperti hingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Nah, contohnya ada pada tabel ini, yaitu kata asing yang pertama itu ada risk. Penyerapan salahnya itu ada resiko, penyerapan benarnya itu ada risiko. Nah, yang kedua ada sistem. Yang salah itu ada sistem, yang benar sistem. Yang ketiga ada teknikwi dan teknik. Yang salah itu ada teknik, yang benar itu ada teknik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.